saya berpikir kenapa tidak kita menyebarkan sebuah virus baru di dalam kita mau disejajarkan dengan kota-kota besar yang ada di nasional pun saat ini masih belum kedengaran suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat di Kota Mataram. Kembali lagi di YouTube channel Mataram Baru. Dan hari ini masih dengan tema Mataram Baru, dengan suasana yang baru. Hadir juga Bapak calon wali Kota Mataram, Bang Aki. Selamat pagi Bang Aki. Selamat pagi Mbak Indah. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa kembali. Apa kabar Bang Aki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Guys, hari ini tema kita adalah Mataram Baru. Di berbagai baliho, di berbagai koran, berbagai sosial media banyak sekali disebut tentang pasangan Mataram Baru. Abang, kira-kira Mataram Baru melekat sosok Haji Baik Haki ST dengan Haji Baik Diah Ratu Ganevi SH. Kalau boleh tahu Bang Aki, kira-kira apa sih latar belakang Bang Aki memilih Ibu Haji Baik Diah Ratu Ganevi sebagai calon wakil wali kota Mataram periode 2020-2025? Baik, terima kasih Mbak Indah. Jadi kenapa saya memilih Ibu Hajah Baik Diah Ratu Ganevi untuk menjadi pasangan saya untuk ikut di dalam pilkada Kota Mataram ini? Karena memang saya menyadari saya ini berawal dari proses yang belum banyak yang mengenal. Saya ini betul-betul memulai proses ini dari nol, yang latar belakang saya juga tidak terlalu banyak berkecimpung di dalam dunia politik. Saya pure seorang wira swasta, sehingga sangat pas rasanya ketika saya bisa berkomunikasi dengan Bu Diah, dan beliau kebetulan mau juga ikut sama-sama di dalam proses pilkada ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami sudah bersepakat untuk bersama-sama kita maju di dalam perhelatan kontestasi politik di Kota Mataram ini. Nah, kenapa Bu Diah? Jadi saya merasa bahwa kami ini saling melengkapi, karena saya sendiri ketika mempunyai niat untuk ikut di dalam pesta demokrasi di Kota Mataram ini, tentu harus saya berpikir bagaimana kita dengan pasangan ini harus saling mengimbangi. Tidak lagi kita berpikir egosentris. Kita harus saling melengkapi, di mana saya ini masih relatif masih pemula di dalam kancah perpolitikan, dan Bu Diah sudah sangat senior di dalam perpolitikan nasional, katakanlah seperti itu. Apalagi ini yang akan kita mau ikuti ini adalah kancah politik kota, kelasnya kelas Kota Mataram. Nah, untuk itulah saya dengan mengucapkan bismillah, saya bersepakat dengan Bu Diah untuk kita sama-sama di dalam proses ini untuk menuju sebuah harapan baru di Kota Mataram. Kira-kira Bu. Luar biasa ya guys ya. Kami pun sebagai masyarakat Kota Mataram melihat pasangan ini tuh memang saling melengkapi. Suatu kolaborasi anak muda milenial dan kreatif berkolaborasi dengan sosok wanita yang inspiratif dan punya pengalaman yang banyak, dan tentunya beliau adalah sosok yang bijaksana, Ibu Haji Baik Diah Ratu Ganevi. Nah, Bang, bicara tentang Mataram baru. Kenapa sih Bang kata-katanya harus baru? Dan kenapa Mataram baru? Jadi kenapa baru gitu ya? Nggak tahu ini apakah sebuah kebetulan atau tidak. Yang pertama itu memang saya sendiri orang baru di dalam dunia politik di Kota Mataram ini. Saya tidak mempunyai latar belakang politik manapun karena saya basicnya seorang wira swasta. Itu yang pertama, karena saya ini orang baru. Yang kedua, kami ini berpasangan. Kebetulan juga dari sisi nama itu baru, itu Baik Haki Ratu Ganevi. Sehingga pas rasanya kalau kita menyebut pasangan ini adalah pasangan baru. Tetapi yang lebih esensial adalah kenapa baru? Tentu saya ingin memberikan sebuah harapan yang baru kepada warga masyarakat Kota Mataram melalui apa? Melalui gagasan-gagasan kita, ide-ide kita, kreativitas yang akan kita berikan kepada Kota Mataram ini harus yang baru dan terbarukan, di mana kita semua mengharapkan sebuah nuansa perubahan,
atau yang baru itu pasti dia akan melalui proses perubahan. Kalau saya mau melihat sekarang ini dengan situasi yang ada di dunia, bahkan efek global sekarang ini, kita ini sekarang ini harus diwajibkan untuk memulai hidup dalam tatanan baru. Kenapa sampai semua ini bisa terjadi? Karena ada situasi global yang memang harus sama-sama kita mengantisipasi, yaitu saat ini kita dalam masa ini mengalami situasi pandemi. Ada satu mata rantai virus yang harus kita putus. Untuk itulah kita diminta atau dianjurkan untuk hidup normal tetapi dalam tatanan baru. Nah, saya berpikir kenapa tidak kita menyebarkan sebuah virus baru di dalam sehari-hari kita, khususnya di Kota Mataram ini, yaitu virus perubahan. Saya ingin di kota kita ini ada sebuah perubahan, karena perubahan itu merupakan sebuah fitrah kita. Jadi siapapun kita itu ingin sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menginginkan hari ini mungkin lebih bagus daripada hari kemarin, dan begitu pula hari esok kita berharap juga jauh lebih bagus daripada hari saat ini gitu. Sehingga saya mengajak siapapun yang bersepakat atau mempunyai persepsi yang sama dengan kami untuk sebuah perubahan di Kota Mataram ini, tentu saya ingin memfasilitasi itu. Dengan apa? Perubahan itu bukan hanya sekedar perubahan, tetapi ada pokok-pokok pikiran kita yang ingin kita tuangkan di dalam perubahan itu dengan nuansa yang baru. Jadi yang berikutnya, kenapa harus baru? Kehadiran kami di sini itu untuk menawarkan sebuah kenyamanan di Kota Mataram. Kenapa harus kenyamanan? Karena itu penting. Karena nyaman itu universal. Kita berbicara orang aman saja belum tentu dia nyaman karena masih kotor misalnya. Bersih saja juga belum tentu orang nyaman karena memang sirkulasinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dari itu kenyamanan itu tergantung dari persepsi kita masing-masing. Kota ini kita akan disuguhkan dengan sebuah perubahan yang mau tidak mau kota ini akan merubah dirinya sendiri. Siapapun pemimpinnya, kota itu akan membangun dirinya sendiri. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita melakukan sebuah penataan, tata kelola perkotaan itu dengan prinsip berkelanjutan. Nah, itu yang ingin saya mau coba tawarkan. Mudah-mudahan kita bisa mempunyai persepsi yang sama dengan siapapun warga masyarakat yang ada di Kota Mataram. Kalau memang kita sudah bersepakat tentang persoalan kita di Kota Mataram seperti itu, ya mari kita sama-sama untuk mewujudkan harapan-harapan yang baru tentang kota kita ini. Luar biasa ya, gagasan baru dari seorang calon wali kota Mataram, Bang Aki. Guys, seperti kalian tahu bahwa pasangan baru itu diusung oleh 5 partai. Partai paling banyak itu pengusungnya dari pasangan Mataram Baru. Kita tahu sendiri ya Bang ya, ada Demokrat, ada PAN, ada Hanura, Partai Berkarya, dan bahkan Partai Gelora sudah merapat di pasangan baru. Itu menandakan bahwa pasangan ini tidak main-main dan pasangan ini dipercaya oleh banyak orang, banyak segmen masyarakat untuk maju ke kontestasi Pilwakot di tahun 2020 hingga 2025. Bang Aki, kalau saya boleh tahu, baru itu singkatan apa sih Bang? Ya, kalau baru itu sebenarnya kita mau mengusung juga ada singkatan. Kalau singkatan pasangan tadi sudah kita temukan, baru itu Baihaqi Ratu Ganevi. Tetapi ada juga kita menginginkan sebuah tujuan di dalam baru itu, yaitu bersih, aman, ramah, dan unik. Kenapa dia unik? Karena memang Kota Mataram ini membutuhkan sebuah narasi untuk bisa kita angkat. Hanya dari sisi itu kalau menurut saya yang bisa kita tonjolkan di Kota Mataram ini, supaya kita bisa berkompetisi atau disejajarkan dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Kita ini membutuhkan sebuah narasi. Eranya saat ini kebanyakan kalangan mengatakan bahwa content is the king. Artinya apa? Setiap hal yang kecil sekalipun kalau kita bisa kemas dengan kemasan yang bagus, maka itu akan bisa mengangkat narasi tentang kota itu. Nah, untuk itu saya mengharap di kota ini
ada sebuah identitas yang bisa kita angkat dan itu bisa kita jadikan sebagai sebuah narasi sehingga nama kota Mataram ini bisa terangkat di level nasional. Kita jangan sampai di tetangga sebelah kita sebuah daerah yang ada di NTB ini itu sudah levelnya internasional. Tetapi kita jangankan untuk berbicara internasional, kita mau disejajarkan dengan kota-kota besar yang ada di nasional pun saat ini masih belum kedengaran suaranya. Nah, untuk itulah ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, bagaimana kita bersama-sama berupaya berusaha semaksimal mungkin. Kalau tidak kita yang orang Mataram sendiri yang berusaha seperti ini, siapa lagi yang akan ikut merasa ambil bagian di dalam kota ini. Penting untuk kita angkat narasi tentang kota Mataram ini, sehingga ini akan membawa dampak tersendiri di level nasional, sehingga kita masyarakat kota Mataram ini bisa bangga menjadi warga kota Mataram. Itu kira-kira. Baik Bang Aki, terima kasih banyak. Unik ya. Saya mau highlight lagi apa yang dikatakan oleh Bang Aki. Mataram baru, bersih, aman, ramah, dan unik. Nanti akan kita kupas lebih dalam ya Bang ya. Boleh. Di video selanjutnya ya, karena itu menarik sekali. Dan di sana ada banyak gagasan yang diusung oleh pasangan baru. Mungkin itu aja Bang Aki. Oke, Terima kasih terima banyak kasih. atas waktunya. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu Amin. dan tetap menjalankan protokoler COVID ya Bang ya. Ya, ini kita pakai masker dulu. Oke, thank you for watching guys. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa follow Instagramnya @bayhaki_datuk_sri atau @mataram.baru. Thank you for watching. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.